Hatinya sudah membatu, tetapi siapakah yang mengetahuinya? Dengan kata lain, Yeremia 17 lagi ngasih tahu begini. Sering kali kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita nggak jaga pintu gerbang hati. Yang adalah mata sama telinga. Kita biarin sampah-sampah masuk, lambat laun tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak pengen lakukan. Tapi kok, kenapa saya mikir begitu ya? Kenapa saya jadi begitu ya? Kenapa saya bertindak begitu ya? Kenapa saya emosian ya tiba-tiba ya? Nah, itu adalah hal-hal yang kita biarin masuk. Nah, gambar dan rupa Tuhan itu sudah ada di setiap kita, namun seringkali ketutup sama sampah-sampah ini. Supaya hidup kami terus maksimal di dalam Tuhan. Kami lagi manuver Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan kami butuh firman untuk memimpin kami, untuk memerdekakan kami, dan memberitahu kepada kami arah mana yang harus kami tuju, keputusan apa yang harus kami ambil setiap hari. Itu sebabnya Tuhan, kami mengaminkan ketika Alkitab mengatakan firman itu menopang hidup manusia. Kami mau jadikan firman itu fondasi bagi langkah hidup kami setiap hari dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Setiap hidup itu selalu ada musim yang berganti, musim yang kadang-kadang bergantinya cepat-cepat, kadang-kadang lambat-lambat juga bisa, kadang-kadang terjadinya tiba-tiba. Dan setiap musim yang berubah, setiap musim yang berganti, biasanya akan menentukan kehidupan ini, iman kita seperti apa gitu ya. Dan ketika ada perubahan, ada proses itu, semata-mata Tuhan biarkan terjadi karena itulah sekolah-sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan tidak akan pernah selesai sampai Yesus datang. Jadi selama kita hidup di dalam bumi ini, jangan pernah komplain karena kita harus sadarnya gini, yang ditebus di kayu salib adalah saya dan saudara. Buminya nggak pernah ditebus, buminya tetap penuh kegelapan. Kita sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan. Itu sebabnya ketika masih ada berhadapan sama yang namanya masalah lah, penyakit lah, bencana, kejahatan, memang itulah bumi ini. Nanti di dalam proses yang namanya kemuliaan, dimuliakan glorification nantinya. Disitulah iblis dicampakkan ke dalam api neraka, hadirat dia sudah tidak ada, yang namanya kuasa dosa sudah tidak lagi bisa berlaku sama hidup manusia. Tidak bisa mengganggu lah maksudnya gitu. Disitulah tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Selama kita hidup masih bernafas, kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk terus menang sama diri kita sendiri. Dan kita perlu pahami juga kuasa iblis sudah dilucuti di kayu salib, jangan sepakat sama dia. Dia hanya bisa mengaum-ngaum, mengganggu manusia, mengganggu pikiran kita. Nah, di dalam hidup ini firman Tuhan udah kasih kunci-kuncinya. Berbagai kunci-kunci firman Tuhan udah dikasih tahu bahwa musim akan berubah nak. Tapi musim berubah, Tuhan gak pernah berubah. Tuhan penuh dengan kepastian. Ya, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22 mengatakan begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, musim akan terus berganti. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah selama saya tinggal di dalam firman-Nya, maka hidup saya di tengah-tengah bumi yang gelap ini, saya akan berakar, bertumbuh, berbuah. Alkitab selalu ngajarin begitu, hidupmu harus berakar, berarti apa? Fondasi firman-Nya benar. Kemudian bertumbuh di dalam dia. Petrus katakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Supaya kamu tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Hati-hati bertumbuhnya harus benar, jangan bertumbuhnya di dalam Injil yang salah. Banyak orang mengajarkan Injil kemakmuran. Saya paling anti sama gitu-gituan. Gak ada Injil kemakmuran. Gak ada ikut Tuhan terus jadi begini. Pokoknya kalau saya ikut Tuhan, ntar saya diberkati begini. Saya paling sebel dengar gitu-gituan. Maksudnya itu akhirnya menggiring opini dan akhirnya membentuk narasi-narasi yang salah. Banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Ikut Tuhan berarti saya dipandu sama Roh Kudus. Ikut Tuhan saya dimerdekakan. Ikut Tuhan saya diubahkan. Gak usah dikejar-kejar yang namanya berkat. Udah gitu arti berkatnya salah lagi. Selalu diartikan harta, jabatan, status, ketenaran, uang.
Alkitab nggak pernah ngajarin begitu, itu hal-hal sekunder bahkan. Jadi yang namanya berkat, yang namanya barah asli daripada berkat itu adalah ketika berhadapan sama masalah, kita diubahkan Tuhan, itu berkat. Itu berkat yang paling hebat yang kita bisa terima dalam hidup ini. Ketika saya diubahkan Tuhan, saya makin kokoh di dalam iman percaya saya. Itu berkat yang paling hebat sebenarnya. Jadi sekali lagi, ketika kita ikut Tuhan, berakar, fondasinya benar, ya, kemudian kita tumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, itu sebabnya di Alkitab di Lukas pasal yang ke-8, nanti satu hari kita bahas lebih detail lagi ya. Itu ada 4 kondisi hati. Ada yang firman ketika ditaburkan, dia akan ada di dalam sebuah kondisi yang adalah pinggir jalan. Pinggir jalan tuh diinjak-injak orang selalu. Dan karena makin injak, makin padat, firmannya gak pernah nembus ke bawah. Makanya orang-orang seperti itu yang firmannya ditabur seperti di pinggir jalan, gak akan pernah berakar. Hilang. Bahkan benih itu diambil sama burung, hilang udah. Karena gak pernah masuk ke dalam tanah. Ada lagi kondisi hati yang berikutnya, yaitu berbatu. Itu juga bahaya, berbatu. Dia hampir berakar, tapi nggak jadi karena dihimpit sama batu. Kemudian ada lagi yang udah jadi akar, sudah bertumbuh, tetapi di sekitarnya ada yang namanya duri. Nah, peristiwa seperti begini adalah kondisi hati manusia yang memang membiarkan firman ada, tetapi dia juga membiarkan hal lain bertumbuh dalam hidupnya. Hal seperti apa? Dia masih ada nilai-nilai dunia yang dia nggak mau lepaskan. Ada prinsip-prinsip yang dia nggak mau lepaskan dalam dunia ini. Jadi sama-sama nih firmannya bertumbuh. Terus ada akar-akar yang lain, ada duri-duri yang lain kemudian bertumbuh juga dalam hidupnya. Ketika dia bertumbuh firmannya, duri-duri ini akan menghimpit dia, Alkitab katakan. Habis sudah. Jadi selalu mentok lagi. Karena pikirannya nggak pernah diubahkan. Nah yang terakhir, kondisi hati yang terakhir adalah hati yang baik. Nah Alkitab katakan hati yang baik itu adalah hati yang sangat subur. Dan dikatakan dia akan berbuah karena dia tekun. Dia berbuah di dalam ketekunan. Nah orang yang tekun seperti begini adalah orang yang selalu bilang sama Tuhan begini, Tuhan apapun terjadi saya akan lakukan firman walaupun sulit. Sekali lagi ya, jalan kebenaran dan hidup, itulah Yesus. Nah jalan menuju kepada kehidupan itu melewati sebuah jalan yang di dalamnya ada kebenaran. Masuk ke dalam jalan itu pintunya di depan sempit. Makanya Alkitab katakan di Matius 7. Orang yang akan masuk ke dalam pintu yang sempit sedikit yang mendapatinya. Kenapa? Gak populer. Firman gak populer lah. Kita ngomong sama orang dunia gak populer lah firman. Lu ngapain ngekang-ngekang gue sama firman. Hidup-hidup gue juga gitu. Itu kan prinsip dunia. Orang Kristen pun begitu, makanya 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan ketika firman tidak dimengerti, firman jadi kebodohan. Firman jadi kebodohan. Disuruh jadi hamba bagi orang di sekitar kita, oh susah lah. Disuruh menyapa, mendahului dalam memberi hormat, berarti menyapa orang yang bersalah sama kita kalau ketemu sama dia. Susah lah. Karena yang lebih gampang kita lakukan adalah hal sebaliknya. Untuk melakukan firman itu seperti betul-betul jalannya sempit. Makanya gak populer, orang lebih milih jalan yang lebar. Disitulah banyak orang masuk ke dalamnya, karena lebih populer. Itu sebabnya Yesus kasih tahu nih kunci-kuncinya. Nah di dalam perubahan, di dalam proses, di dalam musim-musim yang berubah, di dalam yang artinya juga saya sering katakan itu sebagai sekolah kehidupan. Yang hebatnya adalah kita lagi jalan di dalam hidup ini dan kita diberikan ujian sama Tuhan, gurunya di situ. Gurunya di situ, gurunya jalan sama kita, gurunya kasih kisi-kisi, kasih jawaban, kasih semuanya sama kita. Bahkan dia pandu kita, gini anak, jawabannya ini nak. Ini bukan seperti ujian di sekolah, bukan. Dia ada di situ gurunya, dia ngasih tahu. Dia gak pernah diem. Dia gak pernah stop ngajarin kita. Roh Kudus itu adalah konselor agung dalam sini. Jadi ketika masuk ke dalam ujian kehidupan, itu bukan seperti ujian di sekolah, dibiarin sama gurunya. Lo cari sendiri jawabannya. Enggak, dia ada di situ. Dia ngasih tahu gini anak. Masalahnya adalah selalu ada 2 suara dalam hidup kita. Suara yang paling bising, suara iblis lah. Suara yang paling mudah. Makanya dia berjalan keliling seperti singa yang mengom-ngom mencari orang yang ada kata dapat ditelan. Saya berdoa kita semua di tempat ini tidak bisa ditelan sama kebohongan dia. Ada amin. Kenapa? Karena kita berpegang teguh sama firman Tuhan. Gurunya di situ loh. Gurunya ngasih tahu dan memang susah. Makanya Roh Kudus bilang gini, udah nak lakukan aja. Tuhan ini orang berselisih paham sama saya, masa saya suruh nyapa duluan? Udah lakuin aja. Udah aku kasih jawaban ya, Lukas 14 misalnya dikasih tahu. Kalau engkau berbuat baik orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Kamu mau bahagia atau hati kamu? Kamu sapa duluan. Di depan memang susah, ujungnya kamu berbahagia. Gak mau Tuhan, susah ah. Ya udah,
Udah dikasih tahu jawabannya kok. Jadi kalau sampai nanti kamu stres jangan salahin saya, gurunya di situ. Gurunya ngasih tahu semua jawabannya ada di Alkitab. Makanya musim berubah, ketika musim sedang berubah, seringkali kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja lah. Karena susah lah, kita yang lihat kita masalah semuanya. Ya, ini contoh sederhana aja. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Oke, saya cuma mau kasih gambaran ini sama Bapak Ibu karena kita semuanya terlibat di dalam peristiwa ini. Semua kita ngelewatin musim COVID, semua kita ngelewatin musim yang gak enak. Semua kita ngelewatin musim yang mencekam pada saat itu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Di zaman gereja mula-mula, gak ada gedung gerejanya, gak ada. Mereka bertemu secara organik di rumah-rumah. Ya. Dan yang paling hebatnya adalah Tuhan menambahkan jumlah mereka ribuan tiap hari. Oke, sebelum kita baca ayat 42, kita baca ayat 47 dulu deh. 47 itu hasilnya begini. Dan mereka, ya, Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Siapa mereka? Jemaat mula-mula. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, daily, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jumlah mereka bertambah ribuan. Oke, nah jemaat mula-mula itu punya 5 pilar yang mereka lakukan. Mereka lakukan every single day, daily things, setiap hari. Nah 5 pilar ini diadopsi, bayangin ya, di tahun 1939 prinsip ini diadopsi sama Uni Soviet. Karena mereka adalah negara sosialis komunis toh. Diambil sama mereka karena mereka suka banget karena dilihat sama mereka, wow jumlahnya bertambah-tambah. Mereka ingin supaya jumlah mereka bertambah, pengikut daripada ideologi ini dimasukin ke dalam undang-undang negara. Bayangin coba. Oke, elemen Tuhannya dihilangkan, tetapi mereka lakukan 5 pilar ini berharap bahwa jumlah mereka bertambah. Bayangin, prinsip Alkitab dimasukin ke dalam negara itu. Dan bagi banyak gereja diabaikan. Dan ini yang terjadi sama kita. Sekali lagi ya, di zaman COVID kemarin. Oke, perhatikan ini. Ayat 42 coba lihat. Ini 5 pilar ya yang dilakukan sama gereja mula-mula sehingga jumlah mereka ditambah-tambahin sama Tuhan. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Oke. Kemarin waktu lagi COVID, di bulan Maret, PSBB pertama bulan Maret 2020 kalau nggak salah, benar ya. Yang terjadi tiba-tiba gedung gereja ditutup. Kita nggak bisa datang ke gedung gereja. Kemudian, ya ini kesalahan juga. Banyak orang ngomong gereja ditutup. Saya bilang sama teman-teman saya, lu jangan kasih berita yang salah. Gereja nggak bisa ditutup, gedungnya ditutup. Gereja adalah saudara sama saya. Ya, ini gedungnya, ini tempat ibadah. Gerejanya saudara sama saya. Pengertian gereja sudah berubah. Sekarang bukan gedungnya lagi, tapi Roh Kudus tinggal di dalam saudara sama saya. Gereja nggak bisa ditutup. Mereka belajar pengajaran rasul-rasul. Saya mau tanya. Waktu gedung gereja ditutup, tiba-tiba YouTube channel udah di mana-mana. Tiba-tiba semua khotbah di-upload ke sosial media. Tembok gereja, tembok gedung gereja ditembus sama firman. Firman masuk ke rumah-rumah orang. Orang bisa dengar firman dari mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Betul. Itu yang terjadi. Pengajaran rasul-rasul terjadi. Oke, yang kedua. Di dalam persekutuan. Tanpa disadari kita semua ngumpul di rumah. Tanpa disadari banyak keluarga yang tiba-tiba melakukan kelompok sel kecil-kecilan. Berdoa bersamalah, nanti sama teman-temannya ada Zoom lah, berkumpul. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga. Dan mereka selalu dalam persekutuan dan mereka berkumpul ya dalam persekutuan, kemudian mereka berkumpul. Kemudian setelah mereka berkumpul, mereka memecahkan roti. Saya tanya sama staf saya di toko buku Emmanuel. Barang paling laku waktu zaman COVID dibeli online apaan? Perjamuan kudus, Pak. Karena banyak orang tiba-tiba perjamuan kudus. Yang ketiga ya. Belajar pengajaran rasul-rasul, belajar firman, dengerin firman di sosial media, berkumpul bersama-sama di rumah, kemudian perjamuan kudus. Yang keempat dikatakan berdoa. Orang semuanya yang gak suka berdoa jadi berdoa, karena semua ketakutan, takut mati semuanya. Semua berdoa. Yang kelima, coba lihat ayat 44
sampai ayat 45. Ini pilar yang kelima. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang terjadi di zaman perjanjian ini, di dalam perjanjian baru, di kisah jemaat mula-mula, yang terjadi di antara mereka bukan simpati, empati bahkan. Jadi sesama mereka saling bantu, bahkan mereka rela menjual barangnya mereka untuk bantu sesama jemaat. Tanpa kita sadari. Kemarin waktu lagi PSBB pertama, Bapak Ibu ingat nggak? Yang kehilangan pekerjaan itu adalah supir ojol. Nggak ada orang mau naik ojol. Ingat? Mereka nggak punya makanan, mereka nggak punya kerjaan. Mereka nganggur di pinggir jalan, semuanya. Di bulan April 2020, saya nggak pernah lupa. Saya sama adik saya masukin di grup WhatsApp. Bilang sama teman-teman, guys, bantuin yuk supir-supir ojol, bantuin apaan? Kumpulin uang, nanti kita akan adopsi satu warung, di mana kita akan kasih uangnya ke sana, dan kita memberikan makan gratis kepada supir ojol. Uang terkumpul, kita datangin warung terdekat, kita pasang spanduk di depan, makan gratis supir ojol. Dalam 1 bulan, kita berhasil memberikan makan gratis 1000 supir ojol. Cuman gara-gara teman-teman ngumpulin duit. Terjadi empati di mana-mana. Oke, perhatikan ini baik-baik. Belajar firman, berkumpul, perjamuan kudus, berdoa, saling bantu. Tanpa disadari, Bapak Ibu mungkin melakukan 1 atau 2, nggak mungkin nggak lakukan salah satu dari sini. Pasti ada yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ada yang tanpa kita sadari, setelah saya bagikan ini, kita lakukan 5-5-nya bahkan. Tanpa kita sadari. Saya mau kasih tahu ini sama kita. Ketika iblis merencanakan sesuatu yang jahat kepada dunia ini, Tuhan bisa mengembalikan dan membuat keindahan. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, khususnya di Indonesia ya. Ini 5 pilarnya terjadi loh. Tiba-tiba jemaat nggak lagi nunggu departemen misi gereja. Ketika gedung ditutup, organisasi gereja tertutup, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa online. Yang terjadi tiba-tiba, iblis berusaha lempar kita sama buah apel, kalau kena benjol ditangkap sama Tuhan dijadikan jus apel. Yang terjadi adalah kita belajar pengajaran rasul-rasul, orang belajar firman Tuhan di mana-mana, nggak kebendung lagi. Yang terjadi adalah orang berkumpul, orang berdoa, perjamuan kudus, saling membagi. Saya cuma mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Yayasan kami yang didirikan sama orang tua kami dari tahun 67, kami punya satu divisi yang membantu pendeta-pendeta di daerah. Sejak COVID sampai sekarang, pertumbuhan orang Kristen di Indonesia luar biasa pesatnya, luar biasa. Itu semua karena terjadi sejak zaman COVID. Oke, sampai hari ini. Jadi apa dong? Berarti ayat 47 terjadi. Jumlah mereka ditambah-tambahkan sama Tuhan. Yang saya cuma mau kasih tahu adalah prinsip ini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28, coba lihat ya. Roma 8 ayat 28 itu sungguh indah karena kalimat yang pertamanya itu sungguh-sungguh bagi saya itu menggelegar banget deh kalimat pertama yang dikatakan begini. Kita tahu kapan? Sekarang. Kita tahu hari ini setelah semuanya udah lewat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika ada sebuah keburukan terjadi dalam hidup atau musim berganti, musim gak enak, Tuhan selalu bawa kebaikan buat anak-anaknya. Dan Tuhan adalah pakarnya dalam merangkaikan segala sesuatu, bahkan yang buruk-buruk bisa digantikan sesuatu jadi indah bagi anak-anaknya. Karena Roma 8 mengatakan kita adalah anak, kita adalah ahli waris, dan kita adalah orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Itu sebabnya ketika berhadapan sama masalah, Paulus tuh selalu ngomong gini, aku bermegah kalau ada masalah. Bukan berarti dia sombong, bukan. Dia bermegah karena dia tahu siapa di pihak dia gitu loh. Tugas kita cuma satu, tekun aja tinggal dalam firman-Nya. Walaupun sulitnya gak enak. Makanya Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Berjalan artinya walking through, cuman lewat aja. Lewatnya sama Tuhan. Seringkali yang kita lihat memang masalah, akhirnya kita lupa Tuhan hadir di situ, tangannya nggak pernah ngelepasin kita. Itu aja, coba camkan baik-baik dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar di dalam apapun perubahan hidup, proses yang nggak enak, aku mau belajar untuk sadar
bahwa Tuhan gak pernah ninggalin aku. Ya. Yang kedua, setiap kali ada sebuah perubahan, Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga akan memberikan kita sebenarnya pewahyuan yang sungguh dalam. Malaiki 3 ayat 3 itu mengatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Yang kedua, setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan itu sudah memberikan gambar dan rupanya di dalam setiap kita. Jadi gak tepat kalau orang berdoa begini, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa. Udah dikasih gambar dan rupa Tuhan, tapi seringkali itu ketutup sama sampah dunia. Yang seringkali juga kita gak sadar. Makanya banyak orang yang akhirnya kilaf ketika melakukan sesuatu kejahatan lah, sesuatu tindakan yang salah lah. Makanya di kantor polisi biasanya orang yang melakukan kriminal bilang ini, saya kilaf pak. Saya nggak tahu kenapa saya begitu pak. Karena sampah yang tertimbun di dalam sini ketika ada tekanan aslinya keluar. Yeremia 17 ayat 9 digenapi. Hatinya sudah membatu tetapi siapakah yang mengetahuinya? Dengan kata lain, Yeremia 17 lagi ngasih tahu begini. Seringkali kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita nggak jaga pintu gerbang hati. Yang adalah mata sama telinga. Kita biarin sampah-sampah masuk, lambat laun tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak pengen lakukan. Tapi kok, kenapa saya mikir begitu ya? Kenapa saya jadi begitu ya? Kenapa saya bertindak begitu ya? Kenapa saya emosian ya tiba-tiba ya? Nah itu adalah hal-hal yang kita biarin masuk. Nah, gambar dan rupa Tuhan itu sudah ada di setiap kita, namun seringkali ketutup sama sampah-sampah ini. Itu sebabnya ketika ada sebuah musim berubah, proses sekolah kehidupan, itu untuk mendetoks ini semuanya. Supaya akhirnya kita dimurnikan, akhirnya yang diberkati adalah orang di sekitar kita. Ada seorang ibu yang baca ayat ini dan dia pergi ke tukang perak. Dia tanya begini, Pak, waktu Bapak lagi murnikan perak, Bapak prosesnya gimana sih Pak? Saya taruh di api Bu peraknya. Roh Kudus ngomong sama dia. Ketika kamu sedang dalam proses hidup kamu seperti dibakar-bakar di api. Iya gak enak Tuhan. Pertanyaan kedua. Pak, waktu Bapak sedang memurnikan perak, Bapak di mana posisinya? Saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Firman Tuhan ngomong lagi sama dia, Roh Kudus bicara lagi, ketika kamu melewati musim yang gak enak dalam hidupmu, kamu sedang dimurnikan, aku juga gak kemana-mana, aku pegangin kamu sama tanganku yang perkasa, karena Roh Kudus yang termeterai dalam hidupmu tidak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Pertanyaan yang ketiga yang paling penting, Pak, Bapak taunya kapan setelah perak itu selesai dimurnikan? Gampang Bu, kalau saya udah bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya nih di perak itu, selesailah pemurniannya. Roh Kudus ngomong lagi sama dia, ketika aku memandang dirimu, dan aku bisa melihat bisa melihat karakterku di dalammu, selesai prosesnya. Aku bisa melihat karakter ilahi di dalammu. Aku bisa melihat hidupmu diubahkan. Aku bisa melihat engkau adalah sosok pribadi yang tadinya tidak sabar jadi sabar. Sosok pribadi yang tadinya mementingkan diri sendiri menjadi orang yang sangat murah hati. Aku melihat aku di dalammu. Selesai prosesnya. Dinaikin levelnya. Dinaikin lagi tanggung jawabnya sama Tuhan. Jadi kalau ada sekolah kehidupan ngucap syukur aja. Karena kita lagi di detox nih sama firman. Makanya doa yang paling hebat di dalam sebuah masalah. Bukan supaya masalahnya selesai. Doa yang paling hebat di dalam sebuah masalah adalah Tuhan, apakah yang harus berubah dalam diriku? Itu doa yang paling luar biasa. Karena jawaban doa, karena jawaban daripada permasalahan kita, Tuhan sudah tanggung. Tuhan udah tahu kok, di dalam waktunya dia akan genapi semuanya. Saya percuma disembuhin dari kanker kalau saya gak pernah berubah. Makanya moto saya kepada siapapun yang bilang, Bil lu dapat mujizat kesembuhan. Bukan, mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Itu aja, kesembuhan itu bonus. Karena Tuhan sembuhin orang tinggal balikin tangan sembuh. Tapi perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Jadi itu sebabnya ketika masuk ke dalam sekolah kehidupan, jangan berhentikan kelasnya. Ada 2 badai. Dan ada 1 badai yang muridnya minta supaya diberhentikan. Kalau Bapak Ibu baca Markus pasal yang keempat, itu ironis sebenarnya. Yesusnya ada di dalam perahu, Yesusnya tidur di situ. Satu-satunya momen
Yang Alkitab menceritakan atau mendokumentasikan Yesus tidur, itu adalah dia tidur di tengah badai. Sebenarnya itu adalah pewahyuan yang sungguh hebat. Kalau sampai dia ada di dalam perahu kehidupanmu, gak mungkin perahu kehidupanmu sampai tenggelam, gak mungkin. Murid-muridnya gak mudeng. Yang mereka fokus adalah badainya, bukan Yesus yang ada bersama mereka. Kenapa? Karena air sudah menyembur masuk ke dalam perahu, Alkitab katakan. Di situ mereka begitu takut, mereka bilang begini sama Yesus. Tidakkah engkau peduli pada kami maksudnya? Dia bangunin Yesus dengan kasih karunia-Nya, dia berhentikan badainya. Ketika dia berhentikan badai, itu atas permintaan murid-muridnya. Berarti murid-muridnya minta kelasnya di stop. Sekolahnya di stop. Belum selesai loh kelasnya, di stop. Ketika Yesus sudah menghardik angin itu dan selesai anginnya, kalau betul dia setuju sama murid-muridnya, dia akan ngomong gini, makasih ya guys, untung kamu bangunin saya. Kalau enggak kita mati bareng di sini. Enggak, dia enggak pernah ngomong gitu. Ditegur mereka dengan sangat keras, dia bilang gini, kenapa kamu begitu takut? Dan kalimat berikutnya tuh nempeleng banget, dia bilang begini, kenapa kamu tidak percaya? Markus 4, di perikop badai, angin badai. Ketika kelasnya diberhentikan, di ujung daripada itu semuanya peristiwa itu, murid-muridnya makin merasa takut. Dan mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Mereka nggak pernah paham siapa Yesus. Karena kelasnya diberhentikan. Makanya ya, kalau ada masalah, biarin aja sampai tuntas. Bilang gini, Tuhan, biarin sampai ujung, biar aku belajar sesuatu. Biar aku belajar, aku diubahkan. Setelah selesai badainya, aku menjadi manusia yang berubah. Karena kelasnya selesai. Sayang, itu kesempatan. Itu sekolah soalnya. Itu sekolah. Nyantai aja udah di dalam dia, udah Tuhan. Aku tahu aku berjalan sama Tuhan. Aku tahu Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Tuntasin Tuhan kelasnya. Supaya aku berubah karena Tuhan akan bawa aku naik level. Di peristiwa satunya lagi. Ketika Petrus berjalan di atas air. Yesus pun hadir di tengah-tengah badai. Di saat itu Alkitab tidak pernah mendokumentasikan murid-muridnya minta supaya badainya diberhentikan, gak ada. Dan akhirnya angin itu diredakan sama Yesus sendiri, alias kelasnya diberhentikan sama gurunya. Gurunya yang katakan selesai udah badainya. Di ujung daripada perikop itu di Matius 14, mereka bilang begini, sungguh engkaulah anak Allah. Kelasnya selesai, mereka paham siapa Yesus. Selesai kelasnya. Jadi ketika ada badai, ketika ada sebuah proses perubahan dalam hidup ini, bilang gitu aja sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Bawa aku sampai ke ujung aja udah. Dan aku tahu penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Perahu kehidupan ini gak akan tenggelam Tuhan. Karena engkau ada bersama dengan aku. Bayangin gurunya di situ. Gurunya di situ, gurunya lagi ngajarin banyak hal, belajarlah sebaik-baiknya. Sayang itu kesempatan soalnya. Di rumah sakit saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan saya tahu. Dan saya percaya kesembuhan sudah diberikan. Waktunya kapan terserah Tuhan. Sampai kapan Tuhan mau bawa saya, biarin aja Tuhan. Aku percaya, aku deklarasi kesembuhan. Tuhan, biarlah sekolah kehidupan ini berjalan sampai tuntas. Oh saya belajar banyak, saya jurnalin satu-satu. Bagi saya itu sekolah kehidupan yang paling the best buat saya. Paling luar biasa. Saya dapat banyak banget hal-hal yang baru dari Tuhan di situ. Di situ. Dan ketika kelasnya selesai, saya makin mengerti isi hati dia. Yang ketiga, setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan lagi ngajarin kita, nak, di level ini iman kamu tuh harus lulus, teguh di sini. Supaya nanti ada lagi kelas yang baru, ada lagi kelas yang baru, supaya kamu terus naik level. 1 Petrus pasal yang 1, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu beroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yang ketiga, setiap kali ada perubahan, Yesus lagi ngasih tahu sama kita, nak, kelas ini untuk supaya iman kamu tambah teguh. Nanti kamu naik lagi kelas lagi, tambah teguh lagi. Itu klise lah kedengarannya. Itu lagi iman teguh. Kita butuh itu loh. Makanya kalau mau jadi imannya teguh, dibiarin ada kelas, dibiarin ada perubahan hidup sama dia. Dan dia ngajarin pelan-pelan sama kita. Ya, satu hari saya ada di sebuah penerbangan yang
cukup lama lah. Istri saya sama anak bungsu kami sudah nyampe di tujuan, saya pergi sama anak sulung saya. Perjalanan 17 jam, kami ada di ketinggian 12.000 km di atas permukaan air laut, 38.000 kaki lah di atas. Pesawat yang kami tumpangi 777. Saya ngerti pesawat, jadi saya tahu itu pesawat terbesar dengan 2 engine. Saya sama anak saya duduk paling belakang. Karena di paling belakang tuh di konfigurasi seatnya ada 2 seat. Kenapa? Karena dekat toilet sama dekat dapur. Kalau ada apa-apa lapar tinggal ke belakang. Dan cuma berdua jadi enak. Masalahnya kalau di belakang turbulensi terjadi, kita paling goncang lah di belakang. Satu hari, satu malam itu maksudnya, ada satu insiden yang membuat kita tuh semuanya ketakutan di dalam pesawat itu. Karena saya nggak pernah ngalamin turbulensi separah itu. Saya buka jendela di malam hari itu pesawat 777 begini. Saya ngerti dunia aviasi. Sampai hari ini di zaman modern tidak ada pesawat jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Kecuali kesalahan pilot, nggak ada lah. Karena pesawat sudah didesain untuk withstand turbulence. Tapi kan masalahnya kita di atas bukan di bawah. Ya tetap aja lo orang takut lah ya. Jadi seat belt sign-nya udah nyala, semua kru juga nggak boleh berdiri, nggak boleh ada surfing, semua duduk dan itu kondisi mencekamnya luar biasa. Dan kelihatan bahasa tubuhnya orang tuh semuanya tegang ketakutan, termasuk saya. Tiba-tiba di samping kanan saya ada seorang bapak-bapak yang duduk, mukanya juga kalau dilihat dari samping mukanya juga begini tegang banget. Di samping kanan kirinya ada anaknya dia, umurnya kira-kira 3-4 tahun, anak perempuan, megangin tangan bapaknya, pesawatnya kan begini, duar. Itu dua anak dua-duanya begini. Sambil ketawa-ketawa. Saya ngeliatin mereka sama anak saya, kita juga jadi ikutan ketawa. Bagi kita itu mencekam, bagi kedua anak itu ayunan Bapak Ibu. Ayunan bagi mereka. Mereka ketawa-ketawa cekikikan berdua. Di situ agak menghibur sih, sampai saya bilang gini sama anak saya, lucu juga ya kak, saya bilang gitu. Ternyata ketakutan cuma di dalam sini. Selesai toh turbulensinya. Turbulensi kan selalu ada masa selesainya lah. Keluar dari situ selesai, fasten seat belt saatnya mati, tung. Semua bahasa tubuhnya kelihatan, relax, tenang langsung. Tahu nggak tuh dua anak ngapain? Ngomong sama papanya, agak keras lagi ngomongnya. Jadi kita dengar, Dedi kok udahan Dad gitu. Ya udahan kali. Ngeri juga lah. Tapi bagi saya belajar sesuatu. Wow, bagi kita ketakutan, bagi mereka ayunan. Karena mereka pegangan sama tangan bapaknya. Walaupun bapak juga ketakutan. Kalau sampai ada goncangan-goncangan dalam hidupmu, anggap aja ayunan. Karena engkau sedang berjalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Amin. Semua ketakutan hanya di dalam sini. Makanya dia seperti singa berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. The mind is a battlefield. Pikiran adalah medan tempur setiap hari. Makanya isi kehidupanmu dengan firman setiap hari. Kemenangan kemarin gak bisa dibawa ke hari ini. Kembali hari ini kita perlu di detox, kembali perlu ditopang sama firman. Ya. Dan yang terakhir, setiap kali ada perubahan dalam hidup, ada musim yang baru, setiap kali itu terjadi, Tuhan selalu ngajarin kita prioritas. Prioritas tuh diajarin selalu sama Tuhan. Nah, ini jangan gini lagi ya, kesini aja udah ngerti prioritas. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-38. Ayat terakhir itu biasanya ayat favorit jemaat. Kecuali jemaat FIFA Plus Indonesia ya. Muka-mukanya nih muka-muka kecewa kalau ayat terakhir disebut ayat terakhir. Karena ya kok udahan sih gitu. Mukanya beda di sini. Tapi di jemaat yang lain, yes ayat terakhir kita pulang habis ini. Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan begini. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Oke, perhatikan prinsip ini. Ini adalah kisah Paulus lagi numpang kapal barang, cargo ship. Yang pergi dari Alexandria mau pergi ke Roma. Paulus mau ke Roma. Dia numpang kapal barang ini. Sekarang saya tanya, kapal barang ini muatannya gandum. Prioritas daripada kapal ini ya gandumnya lah. Sampai di tujuan, di unloading dapat duit. Jadi prioritas kapal itu adalah muatan gandumnya. Di tengah perjalanan mereka mengalami yang namanya badai. Di situ prioritas mereka shifting. Prioritasnya bukan gandumnya lagi, tapi prioritasnya adalah nyawa mereka. Betul ya?
Makanya ayat 38 mengatakan mereka membuang muatan gandum ke laut supaya mereka selamat. Di dalam sebuah perubahan, musim berganti, sekolah kehidupan, Tuhan sering kali bilang sama kita, nak, prioritasmu kenapa kamu tinggalkan? Kenapa saat teduh kamu gak kamu lakukan lagi misalnya? Kenapa kamu gak buat ini lagi dan seterusnya dan seterusnya? Prioritasnya dikasih tahu sama Tuhan. Di situ terjadilah clarity, terjadi sebuah penerangan dari Tuhan. Oh iya ya. Saya tutup sama kisah ini. Ada teman-temannya saya beli mobil baru warna hitam metalik. Setiap pulang dari kerja dicuci mobilnya. Satu hari dia pulang kena hujan, dia gak sempat nyuci, dia tidur karena kecapean. Anaknya masih 5 tahun ngelihat mobil bapaknya yang kotor, berpikir udahlah saya aja yang nyuci mobil papa saya, punya etikat baik. Dia isi ember dengan air sabun, kemudian dia bingung nyari gosokan mobil di mana karena gosokan mobil ada di dalam mobil. Kemudian dia mulai mikir begini rupanya, mama kalau di dapur gosok dandang pakai serabut kawat bersih. Udah saya pakai itu aja lah gitu. Jadi dia ke dapur, dia ambil tuh serabut kawat. Dia masukin ke air sabun, dia gosok tuh mobil hitam metalik. Bunyi dong, ngik, 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 ngik. Setelah selesai, dia siram pakai air bersih. Dia terkaget-kaget karena dari depan sampai belakang baret semua mobilnya. Di saat itu bapaknya bangun. Bapaknya berteriak, anaknya berteriak. Sama-sama kaget. Bapaknya hampir tampar ini anak. Sampai-sampai ada suara di dalam hatinya mengatakan begini, kalau kamu tampar dia, kamu akan membutuhkan tahunan untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia mau nolong kamu loh, dia gak ngerti aja. Prioritasnya bukan mobil kamu, prioritasnya adalah anakmu. Dia gak jadi tampar tuh anak, dia berlutut, dia peluk itu anak, mereka berdua menangis. Si anak nangis karena menyesal, bapaknya nangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak dia sadar bahwa di saat yang genting ketika ada perubahan yang cepat terjadi, Tuhan kasih tahu prioritas anakmu bukan mobilmu. Yuk, di dalam semua sekolah kehidupan, prioritas kehidupan ini berubah. Kita dikasih tahu ini loh nak yang lebih baik daripada ini. Ikuti sekolah kehidupan ini, di musim yang berubah Tuhan mempunyai rencana dan rancangan hebat buat saudara sama saya. Dan selalu tekun di dalam firman-Nya. Karena dia sanggup untuk mengumpulkan hal-hal yang tidak baik. Dia buat sesuatu yang sangat indah. Dijadikan kebaikan bagi kita. Dia mau kita bertumbuh. Dia mau supaya gambar dan rupa Tuhan terpancar ke dunia ini. Dia mau iman kita teguh. Dan dia mau supaya kita ngerti prioritas dalam hidup ini. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, firman-Mu menjadi pedoman bagi langkah kami, dan kami percaya hidup kami setiap hari keputusan demi keputusan yang kami ambil Tuhan, semuanya berdasarkan kebenaran-Mu. Mungkin saat ini kami sedang melewati banyak perubahan dalam hidup ini, musim-musim yang lagi gak enak Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini biarlah kami sadar supaya apapun yang kami belajar pada hari ini, kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan Engkau sendiri yang memimpin kami Tuhan kepada sekolah-sekolah kehidupan ini sampai selesai. Dan disitulah kami belajar banyak perkara indah bersama Tuhan. Dan pastinya ada pintu-pintu yang baru Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, aku serahkan jemaat-Mu, keluarga mereka dalam tangan Tuhan. Mereka akan mengalami Yesus dan hidup mereka pasti penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.